Pemirsa, gencatan senjata di Gaza akhirnya resmi berlaku setelah tertunda selama hampir 3 jam. Kami saat ini juga telah terhubung kembali bersama dengan rekan kami yang merupakan relawan Mercy, Marisa yang sudah terhubung juga bersama kami. Marisa? Baik, ya. Marisa, Ya, Mbak Nadila. ya, bagaimana tanggapan masyarakat yang barangkali sempat Anda temui? Apakah mereka optimis bahwa gencatan senjata ini merupakan sebuah berkah yang akan berlangsung lama, ataukah mereka masih dibayangi oleh perasaan takut bahwa perang ini akan kembali terjadi lagi? Ya, secara umum warga Gaza menyambut gembira momen ini. Ini milestone yang sangat berarti bagi mereka setelah 15 bulan hidup di tenda pengungsian dan tidak bisa memenuhi kebutuhan basic right-nya. Dan dengan adanya gencatan senjata ini harapan baru bagi warga Gaza. Dan mereka tetap optimis bahwa ini bisa berlangsung menjadi permanent ceasefire dalam jangka waktu yang cukup lama, walaupun mereka menyadari bahwa dari pihak Israel sendiri bahkan Netanyahu kemarin juga telah menyatakan bahwa dia mendapat dukungan dari Amerika, Donald Trump dan Joe Biden untuk menyerang kembali Gaza setelah proses serah terima Sandra diselesaikan pada tahap 1 ini. Oleh karena itu sangat diperlukan tentunya dukungan dari international community agar tidak berhenti memberikan pressure kepada pihak Israel agar mematuhi ceasefire ini dan membuat Israel mematuhi international humanitarian law. Baik, Marisa, bagaimana dengan fokus bantuan kemanusiaan? Apa prioritas utama bantuan kemanusiaan yang paling dibutuhkan oleh warga Gaza? Ya, untuk saat ini di tahap pertama ini berdasarkan informasi dari diskusi teman-teman dari relawan internasional dan lembaga NGO, mungkin yang paling bisa kita lakukan sebelum memasuki tahap kedua yaitu meningkatkan kapasitas rumah sakit karena akan ada banyak korban serangan Israel yang harus segera ditangani dan banyak korban yang masih di bawah reruntuhan yang perlu mendapatkan penanganan medis walaupun mungkin rumah sakitnya belum bisa berfungsi secara keseluruhan, belum fully function, tapi akan sangat berarti jika kapasitas layanan rumah sakit di Gaza bisa ditingkatkan untuk saat ini. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur lebih lanjut, menurut timeline yang saya dapat dari lembaga-lembaga internasional, kemungkinan akan dilakukan setelah permanent ceasefire benar-benar disepakati. Kemungkinan itu jika berjalan lancar di bulan Maret, di awal Maret untuk memulai pembangunan infrastruktur lainnya. Baik, terima kasih Marisa sudah terhubung bersama kami. Selamat bertugas kembali dan tentunya terus menjaga kesehatan. Terima kasih Mbak Marisa. Ya, Dan pemirsa, gencatan senjata antara Hamas Palestina dan Zionis Israel telah diberlakukan setelah sempat tertunda selama hampir 3 jam. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat di negara Mesir yang berdekatan dengan Palestina atas gencatan senjata ini dan bagaimana proses penyaluran bantuan untuk warga Gaza yang melewati pintu gerbang Rafah di Mesir, kami telah terhubung dengan WNI yang menjadi relawan untuk Gaza yang saat ini sedang berada di Kairo, Mesir. Halo Mas Hussein. Halo, Mas Linda. Ya, Mas Hussein, apa kabar, Mas Hussein? Sehat, Alhamdulillah. Apa kabar semuanya teman-teman TV One? Alhamdulillah sehat. Mas Hussein, mungkin bisa diceritakan bagaimana proses penyaluran bantuan yang masuk dari Kairo, Mesir menuju Gaza? Ya, jadi saat ini ada 2 pintu perbatasan yang selama ini digunakan untuk memasukkan barang bantuan dari Mesir ke Gaza. Yang pertama adalah pintu perbatasan Rafah. Yang kedua, pintu Karim Abu Salim. Meskipun sebetulnya pintu Karim Abu Salim ini secara teknis dia berbatasan dengan Israel, namun tetap jalur masuknya itu melalui Mesir. Untuk saat ini jalur Rafah belum bisa dioperasikan karena kerusakan fasilitas yang sangat parah akibat dibakar habis oleh pihak Zionis serta dibulldozer infrastrukturnya. Namun sejauh ini
pengiriman bantuan, kontainer-kontainer bantuan dari Mesir ke Gaza terus berjalan melalui Karim Abu Salim, meskipun jumlahnya sangat jauh dari yang dibutuhkan. Untuk catatan, bahwa saat ini Gaza itu dengan berbagai kehancuran dan krisisnya membutuhkan paling tidak 2.000 kontainer per hari, 2.000 kontainer bantuan per hari. Namun yang diperbolehkan dalam beberapa bulan terakhir ini hanya sekitar 20 atau belasan kontainer per hari melalui Mesir. Namun alhamdulillahnya barusan beberapa menit yang lalu saya dapat update berita dari teman-teman jurnalis di Gaza dan di grup jurnalis Palestina bahwa hari ini sedikitnya 700 kontainer bantuan akan melintasi melalui Mesir. Jadi memang ratusan kontainer bantuan ini sudah mengular di wilayah Mesir dan rencananya hari ini meskipun sekarang sudah pukul 6 sore, hampir jam 7 waktu Kairo, tapi direncanakan hari ini akan dimasukkan sekitar 700 kontainer bantuan ke Gaza sebagai bagian dari poin kesepakatan senjata antara Hamas dengan Israel. Ya, Mas Hussein, bantuan apa saja yang paling banyak dikirimkan melalui Mesir ini? Ya, untuk saat ini logistik tentu ya yang paling mendominasi, bantuan-bantuan pangan, kemudian juga bantuan tenda-tenda pengungsian, dan bantuan pakaian musim dingin, baju-baju hangat, selimut hangat, dan kaos kaki, serta kebutuhan-kebutuhan untuk warga Gaza menghadapi musim dingin yang sangat ekstrim yang sedang melanda wilayah Gaza dan sekitarnya. Ya, Mas Hussein, barangkali Anda sempat berbincang dengan masyarakat di Mesir yang tentunya berdekatan dekat dengan Palestina. Bagaimana tanggapan mereka mengenai gencatan senjata ini? Barangkali Anda sempat berbincang dengan mereka perihal hal ini? Iya, memang beberapa menit yang lalu saya baru tiba di kantor. Sebelumnya saya tadi naik mobil bareng 2 orang Gaza dan 1 orang Mesir. Kita ngobrol di situ tentang bagaimana tanggapan mereka terhadap gencatan senjata. Intinya bagi warga Arab pada umumnya, termasuk warga Mesir, mereka memahami bahwa gencatan senjata yang permanen itu adalah ketika Israel tidak lagi melakukan kolonialismenya dan imperialismenya di sekitar wilayah Timur Tengah. Karena selama masih ada Israel di wilayah Timur Tengah ini, akan selamanya wilayah ini tidak akan kondusif dan selamanya akan terjadi kekacauan, baik itu dengan front Gaza atau dengan front Lebanon atau dengan front Yaman. Maka kita semua paham dan warga di Mesir pun paham bahwa sekalipun Biden menyebutnya ini adalah permanent ceasefire atau gencatan senjata permanen, namun ini dipastikan tidak akan menjadi yang terakhir. Kalau saya pribadi, selama pengalaman tinggal di Gaza sejak 2011 memang selalu berulang. 2012 ketika Gaza dibombardir berakhir dengan ceasefire. Tidak lama, 2 tahun kemudian terjadi perang lagi. Dan ini kemungkinan akan terus berlangsung selama masih ada entitas penjajahan atau kolonialisme di sekitar negara-negara Arab ini. Baik, Mas Hussein, terkait dengan peran Mesir dalam penyaluran bantuan ini, kita kembali lagi. Seberapa besar sih peran pemerintah Mesir dalam memfasilitasi masuknya bantuan ke Gaza, terutama melalui perbatasan yang ada di Mesir? Ya, peran pemerintah Mesir ini tidak tergantikan. Karena Mesir ini adalah satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan Gaza. Jadi kalau Mesir ini tidak membantu Gaza, maka akan lumpuh. Akan lumpuh. Kalaupun dibantu melalui Yordan, itu sangat terbatas dan jaraknya jauh, nggak sedekat dari Mesir ke Gaza. Maka dari itu ya, meskipun Mesir juga kita katakan sebagai sebuah negara berdaulat, namun pada hakikatnya, pada kenyataannya Mesir juga sangat tergantung pada kebijakan-kebijakan yang dipaksakan oleh Amerika, oleh Israel dan negara-negara sekutu mereka. Jadi Mesir sering di berbagai posisinya itu tidak bisa benar-benar mengambil keputusan, atau mereka tidak memiliki otoritas yang benar-benar biasanya dimiliki oleh satu negara berdaulat gitu ya. Jadi memang dilematis, menjadi Mesir itu dilematis sekali. Di satu sisi mereka juga tidak mau melihat Gaza ini
dihancurkan, tapi di sisi lain mereka juga telah memiliki kapabilitas untuk mengimbangi hegemoni negara-negara Barat yang sedang menancapkan kuku-kuku dominasinya di wilayah Timur Tengah.